Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Untuk Wa mendapatkan asyhadu anna Muhammadan jangan lupa like, subscribe, dan share. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, taraktum fikum amrayni la in tamassaktum bihima lam tadillu abada, kitaballahi wa sunnati. Telah aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka yang jika kalian pedomani keduanya, niscaya kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Al-Quran kitabnya Allah dan hadis sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang mulia ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian hadis kita dengan kitab Fathul Bari bi Syarh Sahih Bukhari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan insya Allah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dengan kitab yang ketiga, Kitabul Ilmi, bab ke-53, babun man ajabas sa'ilu bi aksara mimman sa'alahu. Bab bolehnya di dalam sunnah Rasulullah seseorang memberikan jawaban atas pertanyaan orang yang bertanya kepada dirinya lebih banyak, lebih panjang lebar daripada soal yang ditanyakan langsung kepada diri orang tersebut. Jadi di sini Bapak Ibu diceritakan Rasulullah SAW kalau menjawab pertanyaan dari para sahabat, bukan saja memberikan jawaban sekenanya saja sesuai dengan apa yang ditanyakan. Terkadang Rasulullah SAW bahkan seringnya Rasulullah mengelaborasi pertanyaan para sahabat tersebut
sehingga penjelasan yang ingin disampaikan oleh Nabi benar-benar detail, benar-benar rinci, tidak hanya sebatas yang ditanyakan kepada beliau. Rasulullah SAW suatu hari sebagai contoh pernah didatangi oleh Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni jannah wa yubaiduni anil nar." Wahai Rasulullah, beritahu saya satu amalan yang bisa membuat saya mudah masuk ke dalam surga dan jauh dari siksa neraka. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah pun menjawab pertanyaan Mu'az dengan muqaddimah. Innaka hadza su'alun ati wa innahu la yasiru ala man yassarahu Allahu alaihi. Laqad sa'alta an azimin wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu ilaihi. Wahai Mu'az, engkau sudah bertanya mengenai suatu perkara besar, dan masuk surga itu mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah. Maka Rasulullah menjawab, caranya masuk surga ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, menyembah Allah dan jangan pernah menyekutukan Allah dengan segala apapun selain daripada Allah. Wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakat wa tasumur ramadan wa tahujjal bait. Kamu sholat 5 waktu, puasa di bulan suci Ramadan, menunaikan zakat fitrah dan zakat mal, dan juga yang terakhir kata Rasulullah, tunaikan ibadah haji bagi kalian yang mampu. Apakah jawaban Rasulullah selesai? Belum. Nabi Muhammad kemudian bertanya lagi kepada Mu'az bin Jabal, ala ukhbiruka ala abwabil khairi. Wahai Mu'az bin Jabal, maukah aku beritahu kepadamu pintu-pintu kebaikan itu apa saja? Mu'az bin Jabal ditawarkan seperti itu oleh Rasulullah. Tentu beliau menjawab, ya Rasulullah, tentu beritahu saya apa itu pintu-pintu kebaikan. Rasulullah SAW pun kemudian berkata, as-shawmu junnah, puasa itu perisai. Orang yang mau melakukan perbuatan dosa sudah puasa, pasti orang itu terjaga. Wasadaqatu tunfiqul khati'ata kama yunfiqul ma'una, dan sedekah bisa memadamkan dosa sebagaimana air yang punya kemampuan memadamkan api. Wassalatu rajuli fi jawfil laili sumatara, dan sholatnya seseorang di tengah malam sambil dia membaca 2 ayat dari surat As-Sajdah. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Sudah panjang lebar. Padahal pertanyaannya Mu'az bin Jabal, akhbirni bi amalin yudkhiluni jannah wa yubaiduni anil nar. Beritahu saya satu amalan yang membuat saya mudah masuk surga, jauh dari siksa neraka. Sudah dijawab sama Rasulullah, tapi Rasulullah kembali nanya, ala ukhbiruka bi abwabil khairi, maukah saya kasih tahu kamu apa saja pintu kebaikan? Sudah panjang. Apa berhenti di situ? Tidak, Bapak Ibu. Rasulullah SAW kembali kemudian berkata kepada Mu'az bin Jabal,
ala ukhbiruka birasil amri wa umudihi wa zirwatu sanami. Sekarang mau tidak saya beritahu kamu pokok suatu urusan itu apa, pilarnya, biangnya apa, dan puncaknya itu apa. Bala ya Rasulullah, akhirni, yang ya Rasulullah kasih tahu saya. Maka Rasulullah SAW pun kemudian memberitahu rasul amri al-Islam, puncak dari segala sesuatu, sepuncak dari semua urusan itu Islam. Betapa banyak kita melakukan amal soleh, tapi tidak didasarkan Islam, tertolak semua sama Allah. Wa umuduhu as-sholat, tiangnya itu, pilarnya itu sholat. Wadir wa sanami, puncaknya itu jihad. Jadi Bapak Ibu panjang lebar, itu salah satu kebiasaannya Rasulullah SAW. Tidak hanya memberi jawaban dengan apa yang ditanyakan kepada beliau, tapi kadang-kadang Rasulullah menambahkan. Kalau dikiranya sama Rasulullah, penambahan itu menjadi lebih jelas dari pertanyaan yang ditanyakan kepada beliau. Sama juga dalam kisah yang lain, Bapak Ibu, sahabat Nabi yang bernama Wabisah bin Ma'bad datang menghadap Rasulullah bertanya sesuatu kepada Nabi. Tapi kali ini sebelum dia bertanya, Rasulullah sudah tahu apa yang akan dia tanyakan. Maka Nabi Muhammad SAW pun menjawab, jika tas'alu anil birri Ma'bad atau Wabisah bin Ma'bad, kamu datang hari ini mau tanya kepada saya kan apa itu kebaikan? Kaget Wabisah, malahnya Rasulullah, benar wahai Nabi, saya datang ke sini memang itu tujuannya. Maka Rasulullah Bapak Ibu bukan saja menjawab apa itu kebaikan dalam pandangan beliau, tetapi juga Rasulullah menambahkan panjang lebar bagaimana cara membedakan kebaikan dan perbuatan dosa. Kata Rasulullah, ambilhu makma'anna ilaihi nafsu wa makma'anna ilaihi qalbu. Kebaikan itu sesuatu yang membuat hati dan jiwa tenteram. Seharusnya jawaban Nabi itu saja, tetapi Rasulullah menambahkannya lagi. Wal ismu, adapun perbuatan dosa, maka fi nafsika wa qarihta ayyat tabi'a alaihi nas. Suatu perbuatan yang membuat hati mudah, jiwa tidak tenteram, dan bahkan kita malu perbuatan tersebut diketahui oleh orang banyak. Jadi kebiasaannya Nabi Muhammad menambahi semua pertanyaan, menambahi jawaban yang ditanyakan kepada beliau. Dan ternyata Bapak Ibu, kebiasaan seperti ini tidak hanya berlaku di dalam hadis Rasulullah. Bapak Ibu kalau baca Al-Quran, Nabi Muhammad, Nabi sebelum Nabi Muhammad pun punya kebiasaan yang sama seperti Rasulullah SAW. Bukan hanya memberikan jawaban apa yang ditanya, tetapi mengelaborasi jawaban sehingga lebih jelas bagi yang bertanya. Nabi Musa alaihi salam contohnya pernah ditanya sama Allah, wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa itu yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Nabi Musa kan seharusnya tinggal jawab, ini tongkat ya Allah. Tapi jawaban Nabi Musa tidak sesimpel itu, tidak sesederhana itu. Nabi Musa alaihissalam menjawab, qala hiya asaya atawakkau 'alaiha wa akhushu biha ala ghanami wa hiya fiha ma'arib ukhra. Yang ada di tangan kanan saya ini tongkat punyanya saya, atawakkau 'alaiha,
yang saya pakai untuk bertumpu pada saat saya berjalan, wa ahusyu biha atau wadami, dan tongkat inilah saya pakai untuk menghalau kambing peliharaan saya, wa fiha ma'al ukhra, dan tongkat ini masih punya banyak fungsi yang lain selain yang tadi saya sebut. Padahal yang ditanya apa yang ada di tangan kananmu, tapi Nabiullah Musa alaihissalam mengelaborasi jawaban sehingga jawabannya lebih jelas, bukan hanya tongkat tetapi juga dengan fungsi-fungsi dari tongkat itu. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu. Kalau kita baca di dalam Al-Quran, tidak hanya memberi jawaban terhadap pertanyaan yang ditanyakan kepada Rasulullah atau kepada Allah, tetapi ditambahi jawaban-jawabannya dengan hal yang lain. Misalnya, dulu para sahabat datang menjumpai Rasulullah, tanya apa fungsinya bulan hilal, bulan sabit. Yasalunaka anil ahillah, ingatlah Muhammad ketika para sahabatmu bertanya pada dirimu, apa fungsinya bulan hilal? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi jawaban, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Bulan hilal itu fungsinya mawaqit, menjadi pertanda waktu untuk melaksanakan ibadah-ibadah di dalam agama Islam. Wal hajj, begitu juga ritual ibadah haji ditentukan dengan hilal tersebut, bukan dengan kalender ilmiah. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menambahkan jawaban, walaisal birru bi attatu buyuta min tuhuriha walakinna birra man ittaqa wa buyuta min abwabiha. Bukanlah suatu kebaikan kalian datang ke rumah orang lain melalui jendelanya, melalui pintu belakangnya. Walakinnal birra man ittaqa, tetapi kebaikan itu adalah ketakwaan kepada Allah. Wa buyuta min abwabiha, datanglah ke rumah seseorang mulai dari pintu rumahnya. Bapak Ibu, misalnya niat silaturahim ke rumah saya, niatnya baik, tetapi setibanya rumah saya masuk dari jendela, benar tak? Enggak. Jadi niat yang baik itu juga harus diwujudkan dengan cara yang baik. Jadi niat kita sudah baik, mau bersilaturahim ke rumah sahabat kita, misalnya rumah guru kita, misalnya baik. Tapi caranya juga baik. Bagaimana caranya? Ketok pintu, kasih salam. Kalau dibuka, dipersilakan masuk. Kalau nggak dipersilakan masuk, ya tunggu di depan dulu. Itu caranya. Gitu juga sedekah baik, Bapak. Baik. Tetapi kalau sedekah sama orang sambil buang-buang, coba. Baik. Enggak. Nah, jadi sesuatu yang baik juga harus dilakukan dengan cara yang baik. Ditambahkan jawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat tadi. Ada ayat tadi bercerita tentang fungsi dari bulan hilal, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan jawabannya. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, di dalam ilmu hadis disebutkan ala anna mutabaqatul jawabi lis-su'ali khairul lazimin. Jawaban yang diberikan oleh seorang guru tidak harus sama dengan pertanyaan yang ditanyakan kepada dirinya. Boleh jadi jawabannya lain daripada pertanyaan yang diajukan, selama Bapak Ibu itu masih dalam memperjelas pertanyaan yang ditanyakan kepada dirinya, tetapi caranya bisa dengan hal-hal yang berbeda, sebagaimana tadi dicontohkan baik oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya maupun dicontohkan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad, seperti ceritanya Nabi Musa, atau bahkan juga dicontohkan sendiri
oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, bab ke-53 ini sekaligus menjadi bab terakhir di dalam kitab yang ketiga. Insya Allah kalau kita selesai membaca bab ke-53 ini pada malam ini, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita sudah masuk ke dalam pembahasan berikutnya. Kita butuh kitab yang membahas hadis-hadis Rasulullah SAW tentang kaifiyatul wudu, kaifiyah bersuci dengan cara berwudu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itulah pada bab ke-53 ini Imam Bukhari meriwayatkan kepada kita hadis terakhir di dalam kitab yang ketiga, hadis nomor 134, di mana hadis itu beliau riwayatkan dari guru beliau yang bernama Adam. Haddatsana Adam qala haddatsana Ibnu Abi Dhi'b an-Nafi' an Ibnu Umar, dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan sa'alahu, suatu hari ada orang yang bertanya kepada Nabi Muhammad, ma yalbasul muhrim, apa yang dipakai oleh orang yang sedang berihram. Al-muhrim, ya. Al-muhrim itu maknanya orang yang sedang berihram. Sedangkan orang yang tidak boleh kita nikahi mahram, itu mahram. Al-muhrim orang yang sedang dalam keadaan berihram, baik untuk melaksanakan ibadah haji maupun untuk melaksanakan ibadah umrah. Jadi Rasulullah SAW suatu hari ditanya oleh seorang sahabat tentang itu, ma yalbasul muhrimu, apa pakaian yang seharusnya dipakai oleh seseorang yang mau berihram, baik untuk melaksanakan ibadah haji maupun umrah. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi Muhammad menjawab pertanyaan itu panjang lebar, bukan hanya pertanyaan, tetapi Rasulullah menjawab dengan hal-hal yang lain yang dapat memberikan penjelasan lebih terhadap pertanyaan yang ditanyakan kepada beliau. Kata Nabi, la yalbisil qamisa wala imamata wala sarawila wala burrusa, seseorang yang sedang berihram tidak boleh menggunakan kamis. Nah, kamis ini jadi sebutan orang kita, gamis, ya. Karena orang Arab, Bapak Ibu, dalam bahasa amiyahnya, dalam bahasa pasaran, susah menyebut huruf qaf. Jadi orang Arab kadang-kadang huruf qaf itu diganti dengan jim, sehingga sebutannya bukan lagi qamisun tapi menjadi qamisun. Nah, itu apa namanya, orang Arab yang susah menyebut qaf, termasuk jim. Jim itu susah di lidah orang Arab, terutama orang Arab Mesir, susah sekali menyebut jim. Jadi kalau kita ada nama ulama Mesir namanya Ali Jum'ah, nah, orang Mesir menyebutnya Ali Jum'ah pakai G, bukan J, bukan Jum'ah, Ali Jum'ah. Kharru sujada wasjud wa'tari, itu ada ayat Al-Quran, salah satu surat Sajadah, wasjud wa'tari, tetapi orang Arab bacanya wasjud wa'tari. Susah mereka menyebut huruf-huruf tertentu, padahal itu huruf-hurufnya Arab. Mereka juga jadi susah untuk menyebutnya, ya, seperti black pot. Jadi Bapak Ibu, kamis itu pakaian apa? Ya, pakaian yang berjahit itu disebut dengan kamis. Kalau kita menyebut kamis itu
pakaian jubah. Itu Arabnya namanya jalabiyah. Jadi pakaian seperti bapak ini pakai ini jalabiyah namanya dalam bahasa Arab. Kita menyebutnya gamis. Sebenarnya gamis itu semua pakaian berjahit. Pakaian yang saya pakai ini dalam bahasa Arab juga disebut gamis. Kenapa berjahit? Maka salah satu larangan pada saat berumrah ataupun berhaji menggunakan pakaian yang berjahit pada saat kita ihram. Apakah jalabiyah, jubah, ataupun kaos, ataupun kemeja dan lain sebagainya, asal yang berjahit semua membatalkan ihram kita. Dan dari sini kita paham Bapak Ibu, yang bertanya ini seorang laki-laki, karena larangan ihram bagi seorang laki-laki lebih banyak dibandingkan larangan ihram bagi perempuan. Kalau larangan ihram yang khusus bagi perempuan dua saja, larangan ihram yang khusus bagi perempuan dua saja, tidak banyak. Yang pertama, tidak boleh menggunakan tutup muka. Perempuan itu cadar, itu tidak boleh. Nah, di sini menjadi sanggahan bagi orang yang menganggap muka perempuan itu aurat. Kalaulah memang benar muka perempuan itu aurat, kenapa bahkan disuruh perlihatkan muka itu pada saat dia tawaf? Seharusnya kan disuruh tutup aurat, nggak boleh nampak. Tapi justru Bapak Ibu, perempuan kalau dia berhaji berumrah pakai cadar, batal ihramnya itu, nggak boleh tutup. Ada lagi ibu-ibu nanya, terutama waktu kemarin masa COVID, pakai masker bagaimana Pak Ustaz? Tutup kan muka? Tutup. Allah, Rasulullah kan nggak menyebut nggak boleh pakai cadar, nggak boleh pakai masker. Yang disebut tutup muka, nggak boleh tertutup muka. Jadi setiap perbuatan yang menutup muka, nggak pakai cadar, nggak pakai masker, pakai tisu, itu membatalkan ihram bagi perempuan. Jadi larangan perempuan itu dua saja, nggak boleh tutup muka. Yang kedua, nggak boleh tutup telapak tangan, dua. Yang lain sama seperti laki-laki, nggak boleh pakai wangi-wangian, itu kan sama, laki-laki sama perempuan juga dilarang itu, nggak boleh potong kuku, ya, nggak boleh cabut rambut, ya, pakai kain berjahit boleh nggak ibu-ibu? Boleh, silakan, nggak masalah. Tapi bapak-bapak nggak boleh, ya, sebagai gantinya dua kain saja yang boleh melekat pada badan kita saat berihram mengerjakan haji ataupun umrah. Bagian atas namanya rida, kain bagian bawah namanya izar. Cuma itu saja, tanpa ada jahitan. Maka Nabi menjawab apa yang boleh dipakai oleh seorang yang berihram. Dijawabnya oleh Rasulullah dengan apa yang tidak boleh dipakai. Nah, jadi Nabi Muhammad mengelaborasi jawaban, ya, dari yang ditanyakan kepada beliau. Yang pertama, kamis, pakaian berjahit tidak boleh. Wala imamah atau imamah. Imamah itu sorban, ya, yang diikatkan di kepala, itu namanya imamah. Rasulullah dulu pakai sorban. Itu juga tidak boleh, bukan hanya sorban di sini Bapak Ibu, ya, tapi semua jenis yang termasuk menutup kepala kita, bukan hanya sorban, kopiah, peci, songkok, paling topi, mahkota, itu tidak boleh menutup kepala. Jadi orang, terutama laki-laki, saat dia berihram menutup kepalanya bisa menyebabkan ihramnya batal. Yang kedua, walan sarawil, atau juga tidak sirwal. Sarawil itu celana panjang yang berjahit, itu juga tidak boleh dipakai pada saat kita mengerjakan ihram. Walan burnus,
atau pakaian jubah yang ada jahitannya itu juga tidak diizinkan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah makna hakikat yang sesungguhnya daripada pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Kita datang ke rumah Allah, menghadap, menghamba, mengibadah, mempapakan diri, tidak boleh tampil hebat, tidak boleh nampil menonjol, baik secara fisik maupun secara batin. Maka orang yang mau berangkat haji atau umrah disuruh dulu setelah Allah untuk membersihkan dirinya. Faman farada alaihi hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji. Dan juga Bapak Ibu pakaiannya. Jadi ternyata Bapak Ibu yang membuat kita punya terlihat lebih di mata manusia terkadang gara-gara pakaian yang kita pakai. Ya, itu yang membuat kita dinilai lebih sama manusia yang lain. Contoh, misalnya hari ini, malam ini pengajian, saya pakai celana training, pakai baju kaos, nggak pakai peci, duduk di sini. Kira-kira Bapak Ibu masih mau dengar nggak pengajian saya? Enggak. Apa liberal, sekuler. Nah, ya kan macam-macam perasaan kita itu, walaupun nggak diucapkan. Tetapi tergoda pikiran kita untuk memikirkan yang macam-macam ini. Jadi kita nampak hebat, nampak alim karena bantuan peci kita. Apalagi kalau saya pakai sorban, itu kan lebih nampak soleh lagi, seperti wanginya Allah. Pakai baju gamis itu sorbannya tinggi banget. Jadi yang memberikan nilai tambah ke kita itu yang pakaian yang kita pakai. Yang pakai baju koko memberikan kesan lebih dibandingkan pakai baju kaos ataupun kemeja. Pakai baju gamis lebih lagi nilai daripada kita pakai baju koko. Pakai kain sarung menambah kesolekan lagi secara tampilan daripada orang yang pakai celana panjang. Kan seperti itu. Nah, Bapak Ibu, saat kita pergi berumrah, berhaji, menghadap ke rumah Allah, disuruhnya kita mengibadah, mempapakan diri, menghamba di hadapan Allah. Maka segala usaha manusia yang ingin menampilkan dirinya punya nilai lebih, menyebarkan ihram dia itu batal seketika itu. Pakai peci batal, ya. Pakai pakaian berjahit batal, pakai celana berjahit batal, pakai jubah berjahit batal, pakai minyak wangi. Nah, kadang-kadang kan orang menilai diri kita lebih karena aroma wangi badan kita itu enak dicium, ya kan? Nah, kita pakai minyak wangi batal. Gitu. Nah, maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itulah kenapa sebaik-baiknya orang yang pergi ke tanah suci itu dalam keadaan pasrah, tawakal, menghamba, hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dijelaskan oleh Nabi Muhammad apa yang boleh dipakai dan apa yang tidak boleh dipakai pada saat mengerjakan ibadah haji atau umrah. Begitu juga kata Rasulullah SAW, mas'ul warsyu al-safar. Begitu juga pakaian tidak boleh. Nah, pakaian yang kemudian saat setelah kita ihram disemprotkan parfum atau zafaran. Zafaran itu sejenis minyak wangi, ya, sama parfum minyak wangi zafaran sama. Nah, jadi sebelum berihram boleh, bahkan sunnah at-tayyib. At-tayyib itu menggunakan wangi-wangian, sunnah mati, sunnah
pakai wangi-wangian, sunat pakai sampo. Tapi Bapak itu setelah kita bergerak, tidak boleh pakaian kita kena wangi-wangian. Yang kena wangi-wangian, maka batallah ihramnya sampai setelah dia mengerjakan ibadah umrah atau ibadah haji. Maka baiknya setelah segera kita melaksanakan haji dan umrah, itu tahallul segera. Baiknya seperti itu. Saya pernah bawa jamaah sekali waktu selesai kita umrah. Biasanya jamaah itu selesai umrah langsung tahallul di Bukit Marwah, langsung potong rambut. Ada satu jamaah kita, beliau mau cukur, karena cukur rambut tak boleh di situ. Kita pulang ke hotel, kemudian baru nanti cari di mana barbershop yang dekat dengan hotel. Tapi saya nasihati, baiknya gunting dulu dikit, kita batalkan ihram kita. Setelah itu mau sempurnakan cukur, urusan kedua. Tapi Bapak ini bersikeras, nanti aja proses sambilan kita cukur rambut. Tetapi waktu dalam perjalanan hotel di Arab itu kan orang yang bagi minyak wangi di jalan. Ada orang kasih minyak wangi itu. Nah, teman kita ini kan masih dalam keadaan berihram, belum batal ihramnya. Yang membatalkan ihram batal dulu. Seperti kita batalkan puasa dengan makan dan minum, yang membatalkan ihram itu tahan. Dia belum bertahan dulu. Tiba-tiba ada orang yang mengolesi minyak wangi, wajiblah dia bayar 1 ekor kambing. Gara-gara minyak wangi harus keluar krim 350 real. Nah, maka baiknya langsung batalkan dulu. Ada juga nggak mau tahan langsung barbershop, tapi dia lupa sampai kepada tukang cukur. Biasanya kalau kumpul-kumpul kan sebetulnya kan diolesi sampo di kepala, ditaruh sampo atau sampo kan sampai urusan kepala baru dicukur. Teman kita ini rupanya pahit atau nggak tahu caranya yang pahit. Biasanya tukang cukur di Arab Saudi itu orang Bangladesh. Dan sampai ditaruhlah sampo rambutnya, tapi rambutnya kan nggak boleh wangi-wangian, batal ihram dia. Maka baiknya tahallul dulu sedikit. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya Rasulullah SAW juga berkata, "Fa'il lam yajidin naflain." Jika kalian tidak punya 2 buah sandal yang kalian pakai untuk berihram, falyalbisil khuffaini, maka pakailah khuf. Khuf itu kaos kaki yang biasanya dipakai oleh orang-orang terbuat dari kulit, tertutup mata kaki. Bapak Ibu, saat kita berihram itu boleh pakai alas kaki apapun, asal jangan tertutup 2 mata kaki. Maka sepatu tidak boleh kita pakai, kenapa? Tertutup 2 mata kaki. Sandal apapun boleh kita pakai, asal jangan tertutup mata kaki. Lah bagaimana Rasulullah meminta kita kalau tidak punya 2 sandal pakailah khuf, padahal khuf itu menutup mata kaki. Maka kata Rasulullah, "Wa'yaqta'uma hatta yakuna tahtal ka'bayn." Maka hendaklah potong bagian atas khuf itu sehingga terlihat 2 mata kaki kita. Jadi boleh pakai khuf tapi dengan cara dipotong 2 bagian atasnya sehingga 2 bagian mata kaki kita tetap terlihat pada saat kita melakukan ihram. Boleh tidak pakai sandal yang berjahit? Boleh. Kenapa boleh? Karena sandal itu bukanlah pakaian yang dilarang. Yang dilarang yang berjahit itu hanya pakaian, sedangkan sandal itu tidak dianggap sebagai pakaian. Sebagaimana Bapak nenteng tas di badan misalnya, tas kita itu kan biasanya berjahit. Boleh nggak kita nenteng tas yang berjahit?
boleh karena dia kita jadikan sebagai pakaian. Jadi pakaian itu yang dipakaikan pada tubuh kita, itu yang tidak boleh. Maka oleh sebab itu saat kita tidur di hotel, jadi waktu saya haji 2022 kemarin, karena itu haji pertama setelah COVID, jadi umrohnya itu berjadwal. Umroh pertama kita itu tidak boleh langsung ke Masjidil Haram sampai ke kota Mekah jam 12 siang, baru bisa tawafnya jam 11 malam. Kan lama sekali itu. Jadi jamaah umumnya masih pakai pakaian ihram. Ada yang tidur tarik selimut. Selimut itu ada jahitannya. Ada. Kalau ditarik pakai selimut, apalagi menutup kepala, kan enak sekali tidur di kamar bersih tarik selimut tutup kepala. Tapi itu membatalkan ihram. Kenapa? Sudah kita jadikan selimut itu sebagai pakaian yang menutup badan kita, membatal ihram. Maka pulang lebih baik ikut manasik yang benar daripada harus bayarnya. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan pengajian kita pada kesempatan malam ini. Dan insya Allah sebagaimana yang tadi kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang, kita masuk ke dalam kitab berikutnya, kitab yang keempat dari kitab Sahihul Bukhari. Namun Bapak, semoga apa yang telah kita sampaikan ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasallallahu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.